Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Di pesisir Laut Jawa, terdapat sebuah hutan yang masih alami, lebat dengan pepohonan, dan belum banyak dijamah oleh manusia. Burung-burung berkicau dengan merdu, dan sinar matahari menerobos dedaunan, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Di tengah keheningan hutan tersebut, terdengar derap langkah seekor kuda yang sedang berjalan bersama seorang pemuda. Pemuda itu adalah Raden Budok, seorang pengembara yang tampan dan gagah. Ia gemar berpetualang dan menjelajahi tempat-tempat baru. Kali ini, ia memilih untuk menjelajahi hutan di pesisir selatan yang masih sangat alami. Bersama kudanya yang setia dan anjing kesayangannya, Raden Budok memutuskan untuk beristirahat di tepi sungai yang jernih. Suara gemericik air sungai yang mengalir deras membuat suasana semakin tenang. Setelah duduk sejenak dan merasakan ketenangan alam, Raden Budok pun merebahkan tubuhnya di atas tanah yang lembut. Tak butuh waktu lama baginya untuk tertidur dan tenggelam dalam mimpinya. Dalam tidurnya, Raden Budok bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu memiliki rambut panjang yang tergerai indah, dan matanya yang jernih menatap dengan lembut. Gadis itu tersenyum padanya, senyum yang begitu manis dan menenangkan hati Raden Budok. Ia mencoba menyentuh tangan gadis tersebut. Namun tiba-tiba mimpinya terganggu oleh suara kayu yang jatuh. Raden Budok terbangun dan merasa sangat kesal karena tidak bisa melanjutkan mimpinya. Ah, mengesalkan sekali. Siapa gadis itu? Mengapa aku merasa begitu terpesona olehnya? Gumam Raden Budok dengan nada frustrasi. Namun, ia tidak bisa kembali tidur dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke utara. Raden Budok melanjutkan perjalanannya melewati hutan lebat dan daerah yang kini dikenal sebagai Pilar. Akhirnya, ia tiba di sebuah pantai yang indah bernama Pantai Jawa. Air lautnya jernih dan ombaknya tenang, menciptakan suasana yang damai. Namun, kedua hewan peliharaannya, kuda dan anjingnya, tampak lelah dan enggan bergerak lebih jauh. Raden Budok yang merasa jengkel berkata, "Kalau kalian hanya malas-malasan, lebih baik kalian jadi batu karang saja." Ajaibnya, kata-kata Raden Budok menjadi kenyataan. Kuda dan anjing kesayangannya tiba-tiba berubah menjadi batu karang yang besar. Dengan perasaan sedih dan terkejut, Raden Budok melanjutkan perjalanannya seorang diri. Setelah berjalan cukup lama, ia sampai di sebuah perkampungan. Di sana, ia mendengar suara merdu yang berasal dari para gadis desa yang sedang memainkan alu dan lesung, alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk padi. Di antara para gadis itu, ada seorang yang sangat menarik perhatian Raden Budok. Gadis itu memiliki rambut panjang yang indah, mirip dengan gadis dalam mimpinya. Raden Budok bertanya kepada seorang penduduk desa tentang gadis tersebut dan mengetahui bahwa namanya adalah Sri Pohaci. Terpesona oleh kecantikan dan kemahiran Sri Pohaci dalam memainkan alu dan lesung, Raden Budok memutuskan untuk mendekati rumahnya dan meminta izin untuk bermalam. Ibu Sri Pohaci awalnya ragu untuk mengizinkan seorang pemuda asing bermalam di rumahnya. Namun, melihat ketulusan dan sopan santun Raden Budok, ia akhirnya setuju, asalkan Raden Budok tidur di bel-bel bambu di luar rumah. Keesokan paginya, Sri Pohaci memberikan kopi kepada Raden Budok sebagai tanda keramahan. Mereka mulai berbincang-bincang, dan dari percakapan sederhana itu, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Raden Budok yang awalnya hanya seorang pengembara, kini menemukan cinta dari diri sendiri semakin tertarik dengan Sri Pohaci. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang banyak hal, dan menikmati kebersamaan mereka. Cinta mereka pun bersemi. Dan tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk menikah meski tanpa restu penuh dari ibu Sri Pohaci. Setelah menikah, Raden Budok semakin tertarik dengan tradisi desa, terutama permainan alu dan lesung yang sering dimainkan oleh Sri Pohaci.
Ia berlatih setiap hari untuk menguasai cara memainkan alat musik tradisional itu. Sri Pohaci mengingatkan suaminya bahwa ada pantangan di desa itu, yakni tidak boleh memainkan alu dan lesung pada hari Jumat, karena dianggap pamali atau tidak baik. Namun, ambisi Raden Budog untuk mahir bermain alu dan lesung membuatnya lupa akan pantangan tersebut. Pada hari Jumat yang terlarang, ia masih saja memainkannya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah desa, diikuti teriakan penduduk yang ketakutan. Di tengah keramaian, Sri Pohaci berteriak, "Lutung, Lutung Malesung." Raden Budog merasa bingung dan bertanya, "Siapa yang kau panggil Lutung?" Tapi, ketika ia melihat tangannya sendiri, ia terkejut. Tangannya berubah menjadi berbulu lebat. Wajahnya pun berubah menjadi wajah seekor lutung, seekor kera hitam. Raden Budog yang kini berubah menjadi lutung merasa malu dan sedih. Ia sadar telah melanggar adat desa dan kini menerima akibatnya. Dengan perasaan hancur, ia memutuskan untuk pergi dari desa itu, meninggalkan istri dan mertuanya. Sri Pohaci yang merasa malu dan sedih atas kejadian tersebut memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia tidak ingin keluarganya terus menjadi bahan gunjingan penduduk desa. Dengan hati yang berat, Sri Pohaci pergi meninggalkan rumahnya, membawa kenangan akan cintanya yang kini telah berubah menjadi kutukan. Setelah kejadian itu, penduduk desa mulai menyebut tempat tinggal mereka dengan nama Kampung Lesung. Lokasi kampung yang berada di sebuah ujung membuat daerah tersebut kini dikenal dengan nama Tanjung Lesung. Nama ini diambil dari alat lesung yang sering dimainkan para gadis desa dan kisah tragis Raden Budog yang berubah menjadi lutung karena melanggar adat. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.